Saudara-saudara, musim kering juga menimbulkan kelaparan. Musim ini memang sangat menakutkan, dan apa yang kita hadapi hari-hari ini memang sangat menakutkan jika kita melihat berita-berita bahwa pekerjaan-pekerjaan mulai sulit, orang mencari uang juga mulai sulit. Saudara-saudara kita yang bekerja di ojek online, mereka juga kesulitan hidup. Saudara-saudara kita di Jakarta, bahkan beberapa di antara mereka yang tidak mampu membayar kos harus hidup di jalanan. Jadi saudara-saudara, memang musim kering itu berdampak kepada kelaparan, kesulitan ekonomi di mana-mana, dan itu yang terjadi hari-hari ini. Namun saudara-saudara, kita perlu merubah perspektif kita tentang musim yang harus kita lewati ini, karena musim ini juga bisa berarti dan bisa menjadi sebuah titik balik di mana iman saudara dan saya itu mengalami lompatan yang sangat luar biasa. Contohnya adalah Ishak. Kita akan merenungkan dari Kejadian pasal 26 ayat 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Kebiasaan pada masa itu adalah ketika terjadi kelaparan mereka akan pergi ke Mesir, karena di Mesir sistem pertanian, sistem perekonomian sangat baik. Jadi mereka sudah memiliki semacam metode untuk menyimpan hasil pangan, lumbung, saudara dikasih Tuhan. Dan Ishak pun mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami kelaparan. Orang benar pun seperti Ishak juga mereka mengalami kelaparan sama seperti kita. Namun bedanya Ishak dan semua orang lain adalah Ishak hidup dituntun oleh Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, maka Ishak hidup di Filistin sebagai orang asing dan diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, musim-musim seperti musim saat ini memang sangat tidak nyaman buat kita. Tetapi di musim seperti ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman saudara bisa mengalami lompatan yang sangat luar biasa. Ayat selanjutnya memang seringkali digunakan untuk menyampaikan tentang berkat-berkat jasmani. Maka menaburlah Ishak di tempat itu dan menjadi sangat kaya. Tujuan kita bukan itu, saudara dikasih Tuhan. Hal yang harus kita ketahui adalah saudara dan saya hidup dalam tuntunan Tuhan. Asalkan itu terjadi, maka musim yang kering itu bisa Tuhan ubahkan menjadi musim penuh dengan sukacita, musim penuh dengan tuaian, musim di mana saudara akan melihat mujizat dan kebaikan Tuhan. Musim di mana iman kita mengalami lompatan yang luar biasa. Musim di mana kita mengenal Tuhan sebagai penyelamat, sebagai penyedia, mengenal Tuhan dengan sangat berbeda, lebih dalam lagi. Saya dikasih Tuhan, Tuhan menyertai kita semua meskipun di musim yang kering ini, tetapi mari kita hidup dalam tuntunan Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita kepada segala kebaikannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.